Kita lanjut nih ke informasi aksi pencurian motor cekiders. Pemilik motor lupa kalau kuncinya masih tergantung tuh. Tiba-tiba saja ada dua pelaku yang datang lalu kemudian mendekati motor korban. Tanpa basa-basi, pelaku langsung tancap gas membawa motor curiannya. Meski korban sempat menghadang pelaku, namun tetap saja pelaku berhasil melarikan diri. Maling motor model beginian emang bikin resah nih cekiders. Sebelum melancarkan aksinya, si maling terlihat bolak-balik sambil memantau situasi area toko di kawasan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Meski kondisi jalan ramai, tak membuat nyali si maling ciut. Dalam waktu singkat, motor curian pun berhasil dibawa kabur. Sadar motornya dicuri, maka korban sempat mengejar pelaku. Namun sayangnya pelaku berhasil melarikan diri cekiders. Maling motor terekam lagi nih mampir ke area Depok cekiders. Karena melihat ada motor yang terparkir dengan minim pengawasan, maka si maling mulai mendekati motor incarannya. Rekan si maling sengaja menunggu di ujung gang supaya mudah melarikan diri. Merasa sudah aman dan sepi, maka si maling mulai membawa kunci motor. Dalam waktu singkat, si maling berhasil membawa kabur motor curiannya. Bang Ganteng mau kemana sih? Main masuk ke kosan tanpa izin aja. Oh alah, ternyata si abang ini adalah komplotan maling motor yang sedang melancarkan aksinya di kawasan Medan Tembung cekiders. Dari gayanya sih, mereka bukan kelas kaleng-kaleng loh. Demi bisa mencuri satu motor, maka komplotan ini mesti saling berbagi peran. Alhasil, komplotan maling itu pun berhasil membawa kabur motor curiannya. Video amatir yang viral ini merekam detik-detik saat asap muncul dari sebuah mobil bak terbuka bermuatan pasir yang terbakar di Jalan Raya Kutruk, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tanggerang, Banten, Sabtu sore. Kobaran api yang membesar dengan cepat membakar bagian kabin mobil. Pengendara yang melintas sempat dibuat panik lantaran terjadi letupan keras dari mobil yang terbakar. Api akhirnya dapat dipadamkan oleh warga dengan menggunakan air dari permukiman. Sebelum terbakar, kendaraan milik sebuah toko material sedang membawa pesanan pasir. Tiba-tiba muncul asap di bagian mesin diduga akibat korsleting. Pengemudi lantas menghentikan kendaraan dan keluar untuk menyelamatkan diri. Ya mungkin karena korsleting listrik, karena tank bensinnya kan ada di kabin depan di bawah sopir. Dia tadi bang? Ya sempat ada panik karena api takut meledak itu, jadi warga pun nggak berani mendekat. Saat ini bangkai mobil masih berada di lokasi, menunggu dibawa oleh pemiliknya menggunakan kendaraan derek. Dari Kabupaten Tanggerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Inilah rekaman CCTV pencurian motor milik seorang pengemudi ojek online yang terparkir di depan Kafe Rindang Asri di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kota Jombang, Jawa Timur. Korban sedang rebahan sambil asik bermain HP di dalam kafe dan tidak menyadari seseorang berjalan kaki melewati motor korban.
Pelaku yang melihat kunci kotak masih tergantung di motor lalu kembali ke arah motor sambil mengamati situasi. Menghindari kecurigaan, pelaku lalu mendorong motor menjauh dari kafe sebelum mesin motor dihidupkan dan langsung melarikan diri. Korban baru menyadari motornya hilang setelah ditegur oleh karyawan kafe yang melihat motor korban tidak ada lagi di lokasi. Jadi kan saya kemarin itu buang sampah sana tuh, nggak tahu kalau ada orang lewat jaketan ke sini, yang motornya di situ, orangnya di situ di selatannya kulkas itu. Yang punya motor tiduran di situ, lihat HP, nggak tahu kalau motornya diotak-atik orang. Korban telah melaporkan pencurian motornya ke kantor polisi dan berharap sepeda motor yang digunakan untuk mencari nafkah dapat segera kembali. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik. Bersama saya Sabrina Sila, inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, diduga akibat arus pendek listrik, sebuah toko bangunan, satu petak rumah kontrakan, dan sebuah pos di kawasan padat penduduk di Padang, Sumatera Barat ludes terbakar. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kepulan asap hitam tampak membumbung tinggi dari kawasan padat penduduk di daerah Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, Sumatera Barat. Api dengan cepat membesar dan menyambar sejumlah bangunan yang letaknya berdekatan. Banyaknya material yang mudah terbakar dari sebuah toko bangunan yang menjual cat dan thinner yang ikut terbakar membuat api sulit dipadamkan. Tak kurang dari 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian. Jumlah unit ada 11 unit kami kerahkan karena apinya cukup besar dan pemadaman cukup berlangsung lama karena material terbakar adalah material cat atau thinner, jadi agak lama untuk proses pendinginannya. Berapa lama kita? Lama tadi pemadaman? Lebih kurang ada 1 jaman gitu. Sedikitnya 3 bangunan yang terdiri dari toko bangunan, rumah kontrakan, dan sebuah pos pemuda ludes terbakar dalam peristiwa ini. Diduga api berasal dari gudang toko bangunan akibat arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk bermuatan durian terguling usai menabrak mobil PLN di Jalan Raya Jasem, Mojokerto, Jawa Timur. Akibatnya sebanyak 2 ton durian tumpah ke jalan. Kecelakaan antara mobil pickup bermuatan duren dengan mobil PLN ini terjadi di Jalan Raya Jasem, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Akibatnya truk terguling hingga sebanyak 2 ton durian berserakan dan menutup hampir separuh badan jalan. Sejumlah warga dan pengendara yang melintas bahu-membahu mengevakuasi durian ke truk agar tak menumpuk di jalan. Sebagian warga ikut menikmati buah durian yang berserakan di jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, sementara supir truk hanya mengalami luka ringan. Ya kalau saya kan rasanya wis ngantuk Pak ya. Seliut dulu Pak. Iya pas polisi peteng Kalani peteng ora seliut nah. Iya. Seliut itu Jam oleh berapa? apa ya, Bang? oleh ngiri Pak. Jam berapa itu, Mas? Jam sekitaran setengah 4-an. Jam 4-an. Jam 4 itu. Nabrak Soalnya apa sih? saya turun tol tadi pagi itu jam setengah 4 turun tol. Itu nabrak apa? Ya nabrak mobil parkir. Mobil apa itu? Mobilnya PLN. PLN. Kira-kira parkiran enggak rono ndelok parkir dudunan. Mas jam muatan pirang ton ya? Muatannya 2 ton 7 kintal. 2 ton. Usai dievakuasi, truk durian diamankan ke Mapolsek. Kasus kecelakaan ini ditangani petugas Polsek Ngoro. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.
Puluhan remaja pelaku balap liar di Lumajang, Jawa Timur kocar-kacir saat dirazia petugas kepolisian. Salah seorang pelaku bahkan nekat menabrak petugas saat berusaha menghindari razia. Inilah aksi para pelaku balapan liar berbahaya di Jalan Lintas Timur Kelurahan Jogodrunan, Lumajang, Jawa Timur sebelum dirazia petugas kepolisian Resort Lumajang. Meski masih banyak pengendara yang melintas, para pelaku balap liar nekat kebut-kebutan di jalan yang ramai. Puluhan remaja ini pun langsung kocar-kacir saat petugas Polres Lumajang mengepung jalan yang dijadikan arena balap liar. Bahkan salah satu pelaku balap liar nekat menabrak petugas saat berusaha kabur dari kepungan razia. Dalam razia ini petugas mengamankan tidak kurang 35 motor yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Petugas juga mengamankan sepeda motor berplat merah yang sengaja dicat hitam. Hari ini hari kedua, tadi juga ada laporan dari masyarakat ke Command Center Polres bahwa ada indikasi balap liar, kita datangi dan pada saat kita ke TKP semua sudah kabur. Ada sebagian yang kita amankan, terutama yang melihat di pandang jalan JLT, terutama adik-adik kita. Para remaja dan pelaku balap liar yang terjaring razia diberi sanksi surat tilang sesuai pelanggaran yang dilakukan. Sementara puluhan motor yang terjaring nantinya akan dikembalikan setelah para pemiliknya merubah ulang modifikasi menjadi standar. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Anyus melaporkan. Pemirsa, Basarnas Kota Makassar mengevakuasi kru kapal asing berkewarganegaraan Cina yang mengalami kecelakaan kerja di perairan Makassar saat melakukan pelayaran dari Pelabuhan Walcott, Australia menuju Pelabuhan Rizhao, Cina. Liu Zhengpu, warga negara asing asal China ini terpaksa dievakuasi oleh tim SAR setelah mengalami kecelakaan kerja di atas kapal kargo karena jari tangannya putus akibat kecelakaan kerja di atas kapal. Peristiwa itu terjadi saat kapal yang ditumpangi korban berada di wilayah perairan Makassar, usai bertolak dari Pelabuhan Walcott, Australia menuju Pelabuhan Rizhao, China. Proses evakuasi mengerahkan kapal KM Kamajaya 104 untuk menjangkau titik koordinat. Jarak tempuh sekitar 45 menit dari Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Evakuasi terpaksa dilakukan karena korban meski menjalani perawatan medis lanjutan di Rumah Sakit Pelamonia Makassar karena fasilitas kesehatan di atas kapal yang ditumpangi korban kurang memadai. Jadi langkah-langkah yang kami lakukan adalah melakukan komunikasi, koordinasi terkait dengan imigrasi dan konsulat Cina beserta tim SAR yang ada, dan kami menggerakkan satu kapal KN SAR Kamajaya yang posisinya berada di Pelabuhan Soekarno-Hatta. Evakuasi oleh tim SAR Basarnas ini turut melibatkan petugas kesehatan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar untuk memberikan pertolongan medis terhadap korban dengan cara memeriksa kesehatan korban di atas kapal. Selain itu, petugas juga melakukan upaya koordinasi dengan petugas imigrasi Kota Makassar serta konsulat China untuk Indonesia serta pihak agen dan Polairut Polda Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, hari pencoblosan telah usai, namun di tengah proses penghitungan suara, masyarakat dibayangi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. Salah satunya beras yang harganya melonjak jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Pemirsa, harga beras kembali meroket di pasar induk beras Cipinang. Harga beras kini dibanderol dengan harga kisaran 13 hingga 15.000 per kilogramnya. Tentu harga ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu untuk beras medium dan juga beras premium di kisaran harga 10 hingga 13.000 rupiah per kilogramnya. Peningkatan harga beras ini sudah terjadi kurang lebih selama sepekan lamanya, dan bahkan saat ini untuk pasokan beras sudah mulai menipis. Tingginya permintaan masyarakat dan stok yang menipis menyebabkan harga beras kian melambung. Meskipun pada tanggal 15 Februari 2024 kemarin, Presiden Joko Widodo sudah melakukan kunjungan ke pasar ini, namun baik pedagang dan juga pembeli mengaku hingga saat ini harga beras masih belum berubah, sehingga mereka terus menekankan kepada pemerintah untuk segera menstabilkan harga, mengingat sebentar lagi akan memasuki
memasuki bulan Ramadan. Dari Cipinang, Ayu Pratiwi, Muhammad Julkarnain Anyus melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah di Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten terendam banjir menyusul hujan deras sejak Jumat malam. Di Demak, Jawa Tengah, setelah 10 hari memutus jalur Pantura, banjir mulai surut. Ratusan rumah di Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Sabtu pagi terendam banjir karena intensitas hujan lebat mengguyur wilayah tersebut sejak Jumat malam. Warga terdampak banjir hanya bisa pasrah. Ketinggian air yang mencapai 1 meter membuat aktivitas mereka terganggu. Petugas BPBD Kabupaten Tangerang telah berada di lokasi untuk bersiap mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Dari data yang dihimpun, sekitar 800 kakak terdampak banjir. Hujannya deras, dari 2:30 lah kalau derasnya mah hujan. Udah berpagi. Iya. Air sampai berapa meter, Pak? Kurang lebih 1 sedengkul, 1,5 meter lah. Sementara banjir Karanganyar, Demak, Jawa Tengah yang menggenangi jalur Pantura Demak Kudus mulai surut. Sejumlah kendaraan besar yang terjebak banjir mulai dievakuasi. Namun dampak banjir mengakibatkan kerugian bagi para sopir karena barang bawaan rusak akibat lama terendam banjir. Belum lagi mereka harus memperbaiki truk yang mogok di tengah banjir. Selama tertahan di lokasi banjir, kebutuhan hidup pun membengkak. Karena di sini antrian panjang, Pak. Ininya mobil ini kayak yang sebelah saya. Terus udah gitu air langsung tinggi, super tinggi. Saya hubungannya yang 3 yang jebol. Langsung Bapak kendaraannya sampai seberapa dalam, Pak, kendaraannya? 2,5 meter. Selain memutus jalur vital Pantura Demak Kudus, banjir akibat tanggul Sungai Wulan yang jebol juga menyebabkan ribuan rumah warga di Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Gajah terendam air. Saat ini proses perbaikan tanggul yang jebol terus dikebut pengerjaannya. Dari Demak dan Tangerang, Anyus melaporkan. Pemirsa, mobil milik salah satu tim sukses calon legislatif Jawa Barat 3 dibakar oleh orang tidak dikenal. Belum diketahui secara pasti motif pelaku pembakaran tersebut. Dari hasil olah TKP, petugas menemukan 1 buah korek api dan jerigen. Hingga saat ini, petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut. Inilah rekaman video amatir warga saat kobaran api membakar seluruh bagian mobil yang tengah terparkir di posko rekapitulasi di Kampung Cibadak, Pacet, Cianjur, Jawa Barat yang viral di media sosial. Diketahui mobil tersebut merupakan milik salah satu tim sukses caleg DPR RI wilayah Jawa Barat 3, Neng EM Marhamah Zulfa, yang dibakar oleh orang tak dikenal atau OTK. Belum diketahui secara pasti motif pelaku pembakaran mobil tersebut. Direskrim Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyatakan pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Dipastikan ada dugaan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku karena ditemukan barang bukti, 1 buah korek api dan 1 buah jerigen. Ya, pertama kita sudah lakukan oleh TKP, kita lakukan identifikasi, nanti kita akan datangkan lapor ya untuk mengetahui bagaimana terjadinya kebakaran dan penyebabnya. Kemudian kita lakukan penyelidikan terhadap pelakunya siapa nanti. Dugaan sementara apakah dibakar? Dugaan sementara ada kesengajaan. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut. Sementara lokasi kejadian sudah dipasangi garis polisi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Adi Isan Ainis melaporkan. Pemirsa, pelaku penganiayaan terhadap Ketua KPPS di Palembang, Sumatera Selatan berhasil diamankan unit pidana umum Polrestabes Palembang. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan golok yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban.
Rio, 34 tahun, warga Jalan Talang, Kerangga, Ilir Barat 2 Palembang tak berkutik setelah unit Pidum Polrestabes Palembang mengamankannya. Pelaku diamankan karena telah melakukan penganiayaan terhadap Ketua KPPS saat berada di TPS 27 Talang Kerangga, Ilir Barat 2 Palembang. Pelaku yang merupakan petugas Linmas ini nekat membacok korbannya Osa karena sakit hati dengan korban. Menurut pelaku, dirinya kesal saat meminta istrinya yang tengah hamil didahulukan mencoblos, namun ditolak oleh korban. Kemarahan pelaku memuncak saat meminta untuk beristirahat, tapi justru korban memasang wajah tidak mengenakan. Setelah pelaku memberitahukan waktu azan maghrib untuk beristirahat, pelaku kemudian membacok korban dengan golok di bagian kepala. Simpulnya adalah minta dispensasi supaya didahulukan. Namun ada sebuah perkataan yang kurang menyenangkan menurut korban karena ada informasi yang mencobloskan saudaramu bukan istri. Artinya yang mencobloskan bukan hamil. Kalau mungkin yang hamil pasti akan didahulukan. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemilihan susulan di Kelurahan Sunterjaya dan Kelurahan Pegangsaan 2 yang harus dilaksanakan hari Minggu ini kembali ditunda. KPU Kota Jakarta Utara menyebut belum ada surat suara dan logistik menjadi pemilu susulan harus ditunda. Pemilihan umum di Kelurahan Sunterjaya dan Kelurahan Pegangsaan 2 Jakarta Utara ditunda setelah logistik pemilu rusak akibat terendam banjir. Rencananya 11 TPS di Kelurahan Sunter dan 5 TPS di Kelurahan Pegangsaan 2 harus melakukan pemilu susulan pada hari Minggu. Namun terpaksa kembali ditunda karena logistik pemilu belum tersedia di KPU Kota Jakarta Utara. KPU Kota Jakarta Utara meminta kepada warga untuk melakukan pemilu susulan pada tanggal 24 Februari 2024 dan dilakukan serentak di 2 kelurahan tersebut. Pertama kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat di 2 kelurahan yang terdampak hujan lebat di tanggal 14 kemarin. Karena hujan lebat kemudian banjir itulah kemudian ada 2 kelurahan yang TPS-nya harus dilakukan pemilihan lanjutan. Pemilihan lanjutan istilahnya ya, kalau kita mengacu kepada aturan yang ada. Penundaan pemilu susulan hingga tanggal 24 Februari membuat kecewa warga. Pasalnya warga sudah melakukan persiapan untuk melaksanakan pencoblosan. Yang kasihan kan anak-anak kita itu ya, tetangga-tetangga kita yang pada jauh-jauh hari datang kemari, ada yang memperpanjang cuti segala. Tapi ya bagaimana lagi ya, namanya itu kan air ya, hujan kencang banget memang. Ya dikatakan kecewa ya kecewa gitu ya. Dengan penundaan tersebut dikhawatirkan banyak warga yang sudah tidak antusias lagi mengikuti pemilu. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. KPU Provinsi Bali mengakui adanya kesalahan dalam penghitungan di Sirekap yang disebabkan kesalahan pemindaian formulir C. KPU menegaskan hasil yang sah bukanlah di aplikasi Sirekap melainkan penghitungan manual yang dilakukan berjenjang dari tingkat kecamatan. Viral dugaan penggelembungan suara salah satu paslon Pilpres ditanggapi KPU Provinsi Bali. Komisioner KPU Bali IGD John Darbawan menjelaskan tidak ada indikasi penggelembungan suara, melainkan kesalahan akibat pemindaian dari formulir C ke aplikasi Sirekap. Seharusnya angka di formulir C ditulis dengan huruf berkarakter digital, tetapi justru ditulis dengan karakter biasa sehingga sistem tidak bisa membaca secara benar saat formulir C dipindai. Parahnya, KPPS tidak melakukan revisi bila terjadi kesalahan karena koreksi hanya dapat dilakukan oleh operator Sirekap PPK dalam forum rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara. Dalam proses lembaran C hasil, nanti saya pandu lagi, saya akan sampaikan. Dalam proses C hasil ada panduan menulis angka yang bentuknya digital, tetapi ada beberapa KPPS yang menulisnya sesuai dengan model tulisan mereka.
John Darmawan menambahkan aplikasi Sirekap hanya bersifat membantu masyarakat dalam penghitungan dan bukan merupakan hasil yang sah. Penghitungan yang dinyatakan sah adalah penghitungan manual saat rekapitulasi yang dilakukan bertingkat, mulai dari tingkat kecamatan dan dihadiri saksi-saksi dari setiap paslon maupun partai politik. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, News melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyinggung rencana gugatan pemilu terkait dugaan adanya kecurangan. Mahfud MD menegaskan Mahkamah Konstitusi pernah memutus pembatalan hasil pemilu. Sementara Anies Baswedan meminta semua pihak terus mengumpulkan bukti-bukti dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ditemui usai acara pengukuhan Guru Besar UI di Salemba, Jakarta, Mahfud MD mengakui pernah mengatakan pihak yang kalah akan menuding ada kecurangan. Namun bukan berarti penggugat selalu kalah, karena menurut Mahfud MD kecurangan pernah terbukti terjadi saat dirinya menjabat sebagai Ketua MK. Atas temuan tersebut, Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil pemilu. Salah satu contohnya Pilkada Ulang Jawa Timur tahun 2008 karena adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Dan buktinya banyak, pemilu itu dibatalkan, didiskualifikasi. Ya, saya nangani ratusan kasus tentang ini, banyak. Ada yang diulang beberapa ini, ada yang dihitung ulang dan sebagainya. Menanggapi dugaan kecurangan pemilu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di tempat yang sama meminta semua pihak dan bukan hanya tim kampanye untuk mengumpulkan bukti kecurangan pemilu. Anies menambahkan pihaknya terus mendalami bukti-bukti dugaan kecurangan pemilu yang masif di lapangan. Semua saat ini melakukan pengumpulan dan itu juga anjuran kita kepada semua untuk mengumpulkan semua data-data, fakta-fakta yang kemudian nanti kita akan lihat pemanfaatannya seperti apa. Anies mengakui saat ini Timnas Anies Mohaimin dan tim pemenangan Ganjar Mahfud terus intens berkomunikasi soal dugaan kecurangan Pilpres 2024. Tim Liputan News melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD membantah kabar yang menyebut hubungan dirinya dengan Ganjar Pranowo renggang jelang hari pencoblosan pada 14 Februari lalu. Ia mengaku sempat tidak berkomunikasi dengan Ganjar karena memang sedang melakukan ibadah umroh. Mahfud MD, calon Wakil Presiden nomor urut 3 membantah kabar yang menyebut hubungan dirinya dengan Ganjar Pranowo renggang jelang hari pencoblosan 14 Februari lalu. Mahfud mengaku tidak berkomunikasi dikarenakan saat itu melaksanakan ibadah umroh. Mahfud membantah kabar yang beredar di media sosial bahwa dirinya sedang dijauhkan dari Ganjar serta PDI Perjuangan. Ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi. Tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong. Mahfud menambahkan bahwa hubungan dirinya dengan Ganjar baik-baik saja. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Ari, News melaporkan. Kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif resmi meluncurkan Apresiasi Kreasi Indonesia atau AKI 2024. Program ini dihadirkan di tahun 2024 dan akan diselenggarakan di 12 kota kabupaten di seluruh Indonesia. Apresiasi Kreasi Indonesia 2024 secara resmi diluncurkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan mengusung tema kreasi. Di tahun keempat ini AKI hadir dengan inovasi baru, yaitu melibatkan subsektor ekonomi kreatif tambahan seperti game. Sukses digelar tahun lalu, AKI 2024 akan membuka kesempatan bagi pelaku parekraf untuk saling berkolaborasi dan bersinergi sehingga tercipta fondasi ekonomi Indonesia yang semakin kuat. Sekarang ditambahkan game, ini yang terbaru tahun ini. Yang kedua, kita fokus di mentoring yang akan meningkatkan kualitas dari produk-produk ekonomi kreatif ini. Kita harapkan ini akan meningkatkan kontribusi ekonomi kreatif ke PDB kita bisa mencapai angka 8%. Dan harapannya juga seperti teman-teman itu sampaikan testimoni bahwa apa yang AKI lakukan harapannya tepat sasaran, juga tepat manfaat dan juga harusnya tepat waktu sehingga teman-teman ini bisa segera naik kelas dan segera bisa membawa devisa masuk ke Indonesia, Mas. Bekasi akan menjadi kota pertama penyelenggaraan AKI 2024 dan dilanjutkan di Serang, Singkawang, Magelang, Blitar, Denpasar, Palu, Toba, Ternate, Tanjung Pinang, Labuan Bajo, dan Merauke. Pendaftaran AKI 2024 dimulai pada Selasa 13 Februari 2024 pukul 00 WIB melalui akun Instagram @apresiasikreasi-Indonesia dan tidak dipungut biaya. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Sabrina Sila pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi. Sampai jumpa.